Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Zalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Asyhadu an la ilaha illallahul qawiyyul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang akan senantiasa mengaruniakan kepada kita semua hati yang selalu merasa diawasi oleh Allah, hati yang benar-benar ikhlas, hati yang tulus, hati yang semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, penggenggam dari segala kejadian, yang Maha membolak-balikan hati, yang Maha menciptakan lagi Maha menyempurnakan dari setiap ciptaannya. Dan dialah Allah satu-satunya Tuhan kita yang selalu bersama kita dan tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun, suka dan duka. Dan dialah Allah yang Maha melihat, yang Maha mendengar, yang Maha menyaksikan. Tidak ada dosa yang pernah kita lakukan yang tidak dilihat. Tidak ada maksiat yang tersembunyi atau mungkin secara terang-terangan yang tidak disaksikan. Bahkan tidak ada sekecil aib pun yang tersembunyi yang tidak diketahui oleh Allah. Apapun yang pernah kita lakukan selama akhirat, semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Beriring salam kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, zuriatnya, begitu juga pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan diri-diri ini akan diberikan syafaat melalui baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita yang hadir di sini bersama keluarga insyaallah akan diakui wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-puan yang insyaallah akan dimuliakan oleh Allah, kita akan lanjutkan kajian kita pasal 38 minal hikami Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Wa man alai hendaknya membelanjakan setiap orang kaya menurut kekayaannya, ialah mereka yang telah sampai kepada Allah dan orang yang terbatas rezekinya, yaitu orang yang sedang berjalan menuju kepada Allah. Jadi orang yang sudah menginfakkan atau membelanjakan menurut kekayaan yang mereka miliki itu adalah orang yang sudah usul,
sampai kepada Allah. Dan orang yang terbatas rezekinya yaitu orang yang sedang meniti di jalan Allah. Kedua-dua orang ini adalah orang yang dimuliakan oleh Allah, tapi beda derajat. Derajat orang yang sudah sampai kepada Allah, dia sudah merasa bahwa yang dia miliki itu tiada. Yang semata hanya Allah semata. Orang yang dibatasi rezekinya itu adalah ketidakmampuan dia ketika sampai kepada Allah, menandakan bahwa masih terbatas rezekinya. Dan kita pasti akan mati di antara dua wilayah itu. Mati dalam keadaan wusul ilallah dan mati dalam keadaan kita tidak sampai kepada Allah. Inilah yang disebut orang yang salikun, orang yang arif billah. Orang yang arif billah ini adalah orang yang telah sampai kepada Allah, orang yang telah diberikan hatinya cahaya kema'rifatan. Innan nuro iza dakhala qalba infasyaha wasyaraha. Kata Nabi, sesungguhnya apabila cahaya itu telah masuk ke dalam hati orang yang beriman, cahaya makrifat itu telah masuk kepada hati orang yang beriman, maka hatinya akan menjadi luas dan lapang. Luas wawasannya, bijak sikapnya. Dia tidak memandang lagi yang dipandang itu adalah ciptaannya, tapi dia memandang yang menciptakan. Nah, itu sampai. Bagi orang yang duduk pada maqam arif billah tidak lagi berbatas dengan kebendaan. Orang yang sudah sampai pada maqam arif billah ini tidak lagi terbatas dengan ruang dan waktu. Dia tidak mengingat Allah hanya sekadar di waktu luang. Dia tidak mengingat Allah pada waktu sempit. Lapang dan sempit baginya sama. Hinaan, pujian baginya sama. Baik dan buruk baginya sama. Kenapa? Karena segala sesuatu, apapun yang kau lihat, apa yang kau rasakan, semua terjadi atas izin Allah. Lalu ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, adakah tanda-tanda perbuatan orang yang sudah sampai itu? Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Rasulullah bersabda, at-taja'an daril ghurur. Tanda-tanda orang yang telah sampai kepada Allah itu adalah dia menghindari negeri yang penuh dengan tipu-tipu. Di mana negeri yang banyak tipu-tipu ini? Di dunia. Dia tidak merasa lagi berada di dunia. Dia selalu memandang setiap pandangan-pandangan duniawi itu dia tembus kepada akhiratnya. Dunia, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, gelar tidak menyilaukan hatinya dari kebenaran. Maksudnya apa? Orang ini jujur. Nabi pun memerintahkan kepada kita semua, alaikum bisidqi fa inna sadqa yahdil ilal birri wal birru yahdi ilal jannah. Jujurlah kalian, karena kejujuran itu akan membawa ketenangan, ketenangan itu akan membawa ke surga. Jadi orang yang suka berbuat kejujuran itu akan mengantarkan dia berbuat baik. Nah, kebaikan-kebaikan yang dia lakukan itu akan mengantarkan dia ke dalam surganya Allah. Nah, surga itu tidak pernah terlintas.
ma la ainun ra'at wala azunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kata Nabi, surga itu tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, bahkan tidak terbetik di dalam hati manusia. Ini yang dikatakan Nabi itu, berarti surga itu tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, dan tidak pernah terlintas di hati. Surga itu berada di hati orang beriman. Jadi kalau kita masih ingin tipu-tipu di dunia ini, menandakan hati kita masih ada sesuatu selain Allah yang dicari. Karena orang-orang yang sudah duduk pada makom kekayaan, yang sudah sampai kepada Allah ini, dia tidak lagi berharap kepada sesuatu selain Allah. Titik. Fa'inama tuwallu wa thamma wajhullah. Kemana dia memandang, di situ wajah Allah. Jadi tidak ada lagi yang membuat dia sakit hati, tidak ada lagi yang membuat dirinya jadi sombong, tidak ada. Kenapa dunia yang kita tempat ini penuh dengan tipu-tipu? Kalau hati kita itu dunia, maka cenderung orang ini pasti akan berbuat dosa. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Mencintai dunia itu, kata Nabi, sumber dari segala dosa. Hubbud dunya yu'mi wa yusim. Mencintai dunia itu membutakan dan mentulikan, membutakan mata, mentulikan telinga. Itu dunia. Nah, maka orang yang sudah duduk pada makom kekayaan ini, yang sudah sampai usul ilallah ini, tidak ada lagi yang membuat hatinya tergoda, kecuali apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Apabila dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, bertambah imannya dan berserah diri kepada Allah. Kenapa orang ini sudah mulai menjauhi negeri yang penuh dengan tipu-tipu? Kenapa? Biasanya orang ini sering kena tipu. Orang yang sudah sering kena tipu itu pasti urusan dunia. Akhirnya karena sering ditipu, karena sering gagal urusan dunia, traumatik, timbul rasa trauma di hati untuk tidak lagi bergelut dengan dunianya. Dia tinggalkan dunia itu. Maka banyak orang yang jatuh itu bukan karena kesempitan. Banyak orang yang jatuh itu apabila dikasih dunia. Dari Amir bin Auf Al-Ansari radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah bersabda, "Mal faqo asya alaikum walakinna asya antu sabtut dunya kama busitot ala man qablakum fatanafasuha kama tanafasuha wa tuhlikum kama ahlakathum." Jadi Nabi mengatakan, aku tidak mengkhawatirkan kemiskinan atas dirimu, tapi yang aku khawatirkan apabila dunia itu telah dibentangkan atas dirimu seperti orang-orang sebelum kamu, maka kalian akan berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia itu, dan dunia itu akan menghancurkanmu sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Jadi
ujian yang berat bagi seorang salikun itu adalah ketika diuji dengan dunia. Banyak orang yang ketika diuji dengan kesempitan, diuji dengan penderitaan, diuji dengan sakit, diuji dengan masalah, mereka tetap bersabar di jalan Allah. Tapi ketika orang itu dikasih nikmat, dikasih dunia, banyak lupa diri, banyak tergelincir dengan kesenangan-kesenangan dunia yang menipu ini, sehingga pada satu titik dia akan jatuh. Kejatuhan dia itu, kegagalan dia itu dalam urusan dunia itu awal suksesnya untuk kepentingan akhiratnya. Jadi sukses dalam agama itu bukan dilihat harta, pangkat, jabatan. Sukses itu adalah orang yang telah sampai pada titik kesadaran. Itu sukses. Orang yang bisa sadar diri itu dia harus melalui tahu diri dulu, baru jadi sadar diri. Bagaimana cara Allah memperkenalkan dirinya? Dibuangnya kemelekatan di hati itu. Ada di hati dunia, dibuang. Ada di hati yang kau cintai selain Allah, dibuang. Ada yang kau harap-harapkan di hatimu, dibuang. Semua jadi nol. Apabila hatimu tidak ada lagi sesuatu selain Allah, kosong di situ, hanya Allah semata, engkau akan diberikan cahaya oleh Allah. Baru cahaya itu masuk. Kalau di hatimu ada selain Allah, cahaya tidak akan masuk. Ada cahaya tapi tidak bersinar. Ada cahaya tapi tidak bisa menerangi. Tertutup. Yang kedua, tanda-tanda orang yang sudah diberikan oleh Allah sampai kepadanya atau wusul ilallah itu, tanda yang kedua adalah wal inaba daril khulud. Dia kembali kepada negeri yang kekal. Kembali itu apa? Tobat. Jadi makna tobat itu wal inaba daril khulud. Jadi makna tobat itu adalah kembali kepada negeri yang kekal, negeri akhirat. Taubat ini tidak teruntuk untuk orang yang banyak dosa belaka. Taubat ini berlaku untuk orang-orang yang beriman. Jadi jangan mengira bahwa taubat itu hanya untuk orang-orang yang banyak dosa. Taubat itu berlaku untuk orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian dengan tobat yang sungguh-sungguh. Siapa yang dipanggil? Bukan yang ahli maksiat, bukan ahli dosa, yang dipanggil orang yang beriman. Ketika dia mulai tergelincir, langsung sadar, ingat kepada Allah, ditaubatin. Bukan berarti orang yang sudah wasilun itu, yang sudah sampai kepada Allah itu tidak cenderung masuk ke dalam ujian dosa. Karena tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Kata Nabi, sebaik-baik orang yang berbuat dosa, taubat. Jadi taubat itu ciri orang yang sampai ke Allah. Taubatnya bukan di mulut. Taubat itu apa maksudnya? Pengakuan, iktiraf. Dia mengaku salah, dia mengaku berdosa, dia menyesali semua perbuatan itu, berjanji pada Allah untuk tidak mengulangi perbuatan itu. Jadi taubat itu bukan hanya kita berbuat dosa saja. Taubat itu di saat kita duduk pada puncak ketaatan, lalu hatimu merasa terlintas di hati, engkau merasa mengatakan ana khairu minhu, aku lebih baik daripada dia. Hati-hati, kita sudah terkena penyakit ujub.
Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala pernah memberikan peringatan, memberikan teguran kepada Nabi. Apa kata Allah? Ya Muhammadun, wahai Muhammad, basyiril mujrimina bi anni ghafurun. Ya Muhammad, bawalah berita gembira kepada orang yang ahli dosa, yang ahli maksiat. Sesungguhnya aku ini Maha Pengampun. Wa anziris siddiqina bi anni ghayurun, dan bawalah berita peringatan kepada orang-orang yang siddiqun, sesungguhnya aku ini Maha Pencemburu. Beda. Kepada orang yang banyak dosa bawa berita gembira, kepada orang yang siddiqun, orang taat itu beri peringatan. Seharusnya dibalik, bawa berita gembira kepada orang yang siddiqun, beri peringatan kepada orang yang ahli maksiat. Ini kebalik. Wa basyiril mujrimina bi anni ghafurun, bawa berita gembira kepada orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat, sesungguhnya aku Maha Pengampun. Wa anziris siddiqina, dan berikan peringatan bi anni ghayurun, sesungguhnya aku ini Maha Pencemburu. Jadi ujian yang berat itu sebenarnya Bapak Ibu adalah ujian taat. Kenapa orang yang ketika duduk pada makom taat ini sering lupa dengan taubatnya? Dia sudah merasa kalau sudah banyak ibadah, dosa kelar. Dia merasa ghibah itu bagi orang yang sudah taat itu tidak berdosa. Dia mengira bahwa bohong-bohong sedikit itu bagi orang yang taat itu tidak berdosa. Nah, ini bahaya nih. Kenapa? Karena dia membangkit-bangkitkan, membangkel-bangkelkan amal-amalnya dengan dosanya. Nah, ini yang harus kita pahami, jangan sampai kita terjebak. Jangan sampai kita terhijab dengan amal sendiri. Bahkan Nabi mengatakan, laulam takunu tusnibu, andai manusia itu tidak ada yang berbuat dosa, khositu alaikum man huwa akbari min zalik, aku khawatir atas diri kalian akan berbuat dosa yang lebih besar daripada dosa maksiat. Apa yang lebih besar dosanya daripada maksiat? Ujub. Nah, kita ini yang setelan-setelan soleh seperti kita ini cenderung sering terjebak dari penyakit ujub itu. Dan kita selalu memandang itu dari pandangan zuhiriyah. Pandangan zuhiriyah itulah yang menyilaukan hatimu. Yang kau melihat orang itu tidak berpenampilan orang soleh, lalu engkau mengatakan ana khairum minhu. Kau silau dengan orang yang pakai jubah, kau silau dengan orang yang pakai sorban, kau silau dengan orang yang pakai sal, silau dengan topeng-topeng dunia, berarti hati kita belum hidup. Tidak tembus memandang, hanya memandang zuhiriyah, hanya bisa memandang dunia tapi tidak bisa memandang akhirat, hanya bisa memandang tubuh tapi tidak bisa memandang hati. Orang yang hati kolbunya bersih itu dia tidak memandang tubuh yang ditampilkannya, tapi dia memandang hati yang tersembunyi itu. Tembus memandang hati itu, tembus memandang akhirat, maksudnya itu gitu. Seperti Ahmad bin Miskin, salah satu ulama dari Irak itu paling miskin. Pada suatu ketika dia jalan ke rumah temannya, karena dia tuh orang yang paling miskin, anak-anaknya banyak, istrinya juga, lalu dia pergi keluar rumah untuk mencari makan. Datanglah dia silaturahim ke rumah temannya Abu Nasar. Begitu pulang dari rumah temannya dikasih 2 potong roti. Begitu di tengah jalan ingin pulang, ada 2 orang manusia
seorang janda tua dan anak yatim, memelas-melas kepada Ahmad bin Miskin agar diberi makan dari 2 potong roti itu. Tuan, tolong kami belum makan 2 hari. Tanpa berpikir panjang, Ahmad bin Miskin memberikan 2 potong roti itu kepada ibu janda dan anak yatim itu. Padahal anak istri di rumahnya lapar. Kenapa Ahmad bin Miskin melakukan itu semua? Karena dia telah tembus kepada akhiratnya. Sudah tergambar surga yang bakal dia terima itu. Kiasnya itu begitu. Begitu ada orang minta tolong, tidak pikir-pikir lagi, tidak mikir nanti anak saya di rumah mau makan apa, nanti istri saya di rumah mau makan apa, tidak, dikasihkan semuanya. Kenapa? Tembus. Begitu pulang ke rumah, apa yang bisa kita makan untuk berbuka puasa ini wahai Abi? Tidak ada. Kita berbuka dengan air putih. Nah, itu tembus. Tembus memandang akhirat itu. Nah, kalau kita kan belum. Kita masih mementingkan keluarga kita, mementingkan diri kita, tidak mementingkan orang lain. Itulah beda makom. Nah, berarti banyakin tobat. Nah, yang ketiga, tanda-tanda orang itu sudah sampai kepada makom arif billah itu adalah wal istidalu lil maut qabla nuzulil maut. Was ittidadu lil maut qabla nuzulil maut. Mempersiapkan dirinya untuk mati sebelum datangnya mati. Jadi orang yang selalu mempersiapkan dirinya untuk mati itu siapa? Orang yang selalu ingat mati. Nabi mengatakan aksiru zikrul maut, banyaklah mengingat mati, karena mengingat mati itu akan menimbulkan rasa zuhud tentang dunia. Jadi orang yang akan mempersiapkan kematian itu orang yang ingat mati, Pak. Mati itu nyata, benar dan pasti. Tidak mungkin kita tidak mati-mati, pasti mati. Yang jadi pertanyaan untuk kita itu bukan apa yang kau bawa, tapi apa yang sudah kau tinggalkan untuk dunia ini. Tak ada Pak amal yang kau bawa. Kenapa tak ada amal yang kau bawa? Kau bisa beramal tuh siapa yang beri? Pantaskah kita membawa amal yang Allah beri? Enggak, bukan milik kita kok. Yang harus kau pikirkan, kenangan apa yang terbaik kau tinggalkan untuk dunia ini. Kita pulang ke Allah, tidak boleh bawa sesuatu. Kita pulang kepada Allah dalam keadaan kosong. Apa tuh kosong? Jangan ngaku kau yang baik, jangan ngaku kau yang beramal soleh, jangan ngaku kau yang berilmu, jangan ngaku kau yang pintar. Apabila kau datang kepadaku dalam diskusi, apabila kau datang kepadaku dengan amal-amalmu, akan aku hisap amalmu itu. Apabila kau datang kepadaku dengan ilmumu, maka aku akan meminta pertanggungjawaban atas ilmumu. Apabila engkau datang kepadaku dengan derajat makrifatmu, akan aku hujah seberapa jauh engkau mengenal aku. Tapi kalau engkau datang kepada aku dengan aku kosong, maksudnya itu urusanku. Bi ghairi hisab. Orang ini tidak akan dihisab. Apa yang mau dihisab? Kalau dia tidak merasa diri beramal, meskipun amalnya banyak, karena tidak merasa dirinya berilmu, walaupun dia berilmu.
Walaupun dia datang dengan makrifatnya, dia tidak mengakui makrifat itu, meskipun dia bermakrifat, itulah yang disebut dengan kosong. Ahad, hanya Allah semata di hatinya. Nah, maka kata Allah di dalam surah Al-Imran ayat 102, ittaqillaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takwalah kalian dengan takwa yang sebenar-benarnya. Janganlah engkau mati sebelum engkau pulang kepadanya. Yang dituntut itu pulang. Tidak usah mikirkan mati, pulanglah kau sebelum mati. Apabila engkau pulang sebelum mati, tidak ada lagi rasa takut di hatimu. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada lagi yang kau takuti tentang masa depanmu atau tentang kematianmu, dan kau tidak pernah bersedih lagi dari apa-apa yang Allah ambil dari kehidupanmu. Nah, inilah orang arif billah. Inilah orang yang dicintai oleh Allah. Jadi dia bisa melihat Tuhan yang menciptakan dia sebelum dia mati. Jadi bukan mati berjumpa dengan Tuhan itu. Mati di sini adalah matikan sifat keakuanmu, maka engkau akan berjumpa dengan Tuhanmu. Kalau kita sudah mati tubuh ini, kau ingin melihat Tuhan dengan apa? Ayo, kalau kita sudah mati, nyawa sudah diambil oleh Allah, dengan apa kau bisa melihat Tuhanmu? Dengan apa kau bisa mendengar namanya? Dengan apa kau bisa menyebut namanya? Kita di dunia saja punya mata, punya telinga, punya mulut, punya hati pun tak kenal-kenal. Apalagi diri ini sudah jadi bangkai. Apa yang bisa kau lihat dari Allah kalau sudah mati? Apa yang bisa kau lihat? Apa yang bisa kau dengar? Apa yang bisa kau katakan? Dan apa yang bisa kau rasakan? Tak ada, Pak. Gelap. Sebagaimana engkau tidur di malam hari, begitu bangun sudah pagi. Kebangkitan yang hakiki itu adalah bukan kebangkitan yang selama ini kita memahami bangkit di padang mahsyar. Kebangkitan di sini adalah timbulnya kesadaran di dalam diri ini tentang makna hakikat kebenaran itu. Kebangkitan ini bangun dari tidur. Kita selama ini tidur di dunia ini. Semua apa yang sudah kau dapat itu semuanya akan menjadi mimpi ketika engkau kembali kepadanya. Semuanya jadi mimpi, semuanya akan jadi cerita. Di mana hakikat kebenaran itu sesungguhnya? Ketika engkau telah duduk pada makom kesadaran. Ternyata selama ini yang aku lakukan keliru. Selama ini yang aku kejar ini keliru. Habis umurku, tenagaku, energiku, pikiranku hanya untuk sesuatu yang bakal hilang. Apa itu? Fana, habis semuanya. Harta yang kau kumpulkan hilang nanti, mobil yang kau punya hilang nanti, istri yang kau cintai hilang nanti. Semuanya akan jadi cerita, bahkan engkau dianggap bermimpi. Begitu engkau telah sadar, baru engkau terbangun dari tidurmu. Astaghfirullahalazim, ya Allah, ternyata aku selama ini mimpi. Nah, itulah orang sadar. Nah, orang sadar nih orang yang sudah duduk pada makom wasilun, duduk pada makom kesadaran. Kesadaran yang paling tinggi itu adalah kesadaran sidratul muntaha. Itulah puncak dari seseorang itu sampai pada tingkat kesadaran. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bertemunya antara zat dan sifat, menyaksikan antara zat dan sifat, zat yang menentukan takdir. Takdir itu adalah sifat yang disebut dengan Muhammad. Nah, engkau menyaksikan antara zat dan sifat itulah engkau sedang bersaksi.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada yang aku tuhankan kecuali Allah, dan aku bersaksi Muhammad itu adalah utusan. Siapa Muhammad? Itu alam. Alam dan diri kita ini adalah utusan. Jadi jangan diterjemahkan Muhammad itu Muhammad bin Abdullah. Muhammad di sini sifat, Allah itu zat. Pada hakikatnya itu ketika Allah turun ke alam semesta ini nyamar jadi Muhammad. Jadi bukan Allah Muhammad. Muhammad itu adalah sifat. Allah itu adalah zat. Hakikat zat dan sifat itu satu. Itulah dia bisa memandang di situ. Kalau sudah memandang di situ, maka tidak ada lagi yang dia pandang kecuali Allah semata. Nah, kurasa itulah Pak kajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan kajian singkat ini bisa membuka pikiran kita dan bisa membuat kita jadi sadar. Dan jangan lagi kau tidur, jangan terlelap dengan tidurmu. Bangun, 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 bangun. Sadar, 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 sadar. Lihat kebenaran itu, lihat kebenaran itu. Jangan sampai kita tertipu sampai di akhir hayat kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanya. Ya, silakan Pak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan mohon maaf Ustaz. Iya. Ini pertanyaan saya mungkin ada kaitannya dengan tema juga. Ini berkaitan dengan sholat Ustaz. Nah, ini bagaimana mohon pencerahan untuk bagaimana memahami atau memahami di dalam bacaan sholat. Misalnya diawali dengan niat Ustaz. Di dalam niat itu walaupun itu sunnah, misalnya saya sholat fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat, ini Ustaz. Nah, lalu di dalam doa iftitah, ini ada wajhtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh dan seterusnya. Nah, dan selanjutnya di dalam Al-Fatihah. Di dalam Al-Fatihah itu ihdinas siratal mustaqim ya. Yang ayat kelima Ustaz ya, kalau nggak salah. Nah, ini bagaimana untuk memahami dan memaknai ketiga hal tersebut untuk menghindari yang dunia tipu-tipu tadi Ustaz. Nah, larinya ke situ Ustaz. Nah, itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat itu kan tujuannya cuma satu, mengingat Allah. Aqimis sholata lizikri. Dirikan salat untuk mengingat Allah. Kalau kita mengingat Allah cuman di saat sholat, berarti kita belum bertuhan. Kita mengira kita menyembah Tuhan tuh ketika sholat belaka. Habis sholat lupa. Habis sholat nggak ngerti lagi tentang Tuhan. Satu langkah kita ninggalkan masjid sudah merasa Tuhan tidak mengawasi kau lagi. Itu belum bertuhan kita, karena Allah itu tidak berbatas dari ruang dan waktu. Bagaimana mungkin kita akan selamat cuman sholat 5 waktu, sementara di antara sholat-sholat berikutnya kau lupa ke Allah? Apa mungkin sholatmu akan bisa menyelamatkanmu? Yang sholat kita masih banyak cacat, bacaan kita masih banyak cacat, niat kita juga cacat. Sehari 5 waktu sholat, sekali sholat katakanlah 5 menit paling lama. Itu sudah lama. 5 menit kali 5 baru 25 menit per hari. Hidup kita dikasih 24 jam.
Cuman ngingat Allah 25 menit, itu pun kalau ingat. Kadang ada orang yang badannya di masjid, pikirannya ke pekerjaan. Ada orang yang mulutnya nyebut nama Allah, hatinya tidak sedang bersama Allah. Dikurangi lagi dari 5 menit itu. Memang berapa sekian persen kita sebenarnya ingat kepada Allah. Nah itu disadarin dulu Pak. Disadarin dulu. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang benar. Jangan kau berhayal sirat rambut 1 dibelah 7. Itu tuh kias Pak. Kalau ingin kita mengetahui di mana sirat itu di dunia ini, baca surah Al-An'am 151 sampai 153. Di situ ada 9 perintah yang Allah perintahkan kepada manusia itu. 1, jangan menyekutukan Tuhan. 2, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. 3, jangan membunuh anakmu karena takut miskin. Yang 4, jangan berbuat keji. Yang 5, jangan membunuh orang tanpa alasan yang benar. Yang 6, jangan ngutak-ngatik harta anak yatim. Yang 7, jujurlah dalam berniaga. Yang 8, jangan nepotisme. Yang 9, tepati janji kalau berjanji. Dari 9 perintah ini adalah sulit. Yang pertama tauhid, jangan menyekutukan Tuhan. Itu banyak tergelincir. Kalau hidupnya sudah menyekutukan Tuhan, nggak usah tanya lagi tentang bagaimana adab perilaku dia sama orang tua, pasti durhaka. Pasti durhaka. Kenapa? Orang tua itu wakil Tuhan di dunia ini. Kenapa kata Allah dengan kata orang tua selalu berdekatan? Anishkurli wali walidaik. Syukurlah kepada Allah dan bersyukurlah kepada ibu bapakmu. Kalau kita ingin melihat bagaimana Allah itu menyayangi kita, lihat orang tuamu. Lihatlah orang tua kita itu. Belum pernah ada orang tua yang mengatakan anaknya jahat meskipun anaknya itu jahat. Cobalah lihat, tidak ada orang tua itu mengatakan anaknya jahat walaupun anaknya bandit. Itulah sifat yang Allah tajalikan melalui orang tua kita. Dan orang tua kita itu mudah memaafkan anaknya kalaupun anaknya sering durhaka. Nah maka jangan memandang ihdinas siratal mustaqim itu sirat. Sirat itu artinya perjalanan, jalan. Nah jalan yang realita itu bukan setelah mati Pak. Jalan yang realita yang nyata itu di dunia ini. Nah, kalau di dunia ini lurus, tidak usah kau tanya di akhirat, pasti lurus. Kalau di dunia ini kau telah menemukan sorga, tidak usah kau tanya nanti setelah mati, akan Allah siapkan semuanya. Sorga neraka yang ada di akhirat itu, ingat, duplikat sorga neraka di dunia ini. Jadi starting point kita ingin selamat itu bukan setelah mati, sebelum mati. Itulah duniamu. Nah maka puncak dari sholat itu apa? Bersaksi. Orang yang bersaksi itu apa? Melihat. Orang yang melihat itu bagaimana? Merasakan. Baru Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dari segala firman-firmannya. Nah kita ini belum mengalami Shadaqallahul azim. Dari mana kau bisa membuktikan kebenaran itu? Cuman kata orang, kata orang, kata orang, kata orang, kata Quran, kata Quran, kata Quran. Enggak, kau harus ngalami dulu. Biar nyingkron antara Quran itu dengan diri ini. Maka apa kata Allah? Iqra kitabaka kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba. Baca kitab yang ada pada diri ini, cukuplah hari itu engkau sebagai penghisap diri. Nabi ketika dia mengatakan wa anna haza sirati mustaqim, itulah adalah jalanku yang benar. Nabi nunjuk yang mana? Di zaman Nabi sudah ada belum enggak mushaf? Di zaman Nabi ada belum mushaf?
Tak ada. Jadi Nabi nunjuk ke mana? Wa anna hadza sirati mustaqim. Apa ini? Hati, Pak. Kitab yang belum dijadikan mushaf itu hati. Maka hati itu tidak pernah dusta. Ketika kau berbohong, hati tahu kau dusta. Ketika kau diam-diam berbuat dosa, hatimu tahu kau sedang berbuat dosa. Itulah kitab. Nah, kita nak nyadari kitab itu ada di hati ini. Baca Qur'annya bagus, hafalannya banyak, tapi perilaku dan perbuatannya tidak mencerminkan Qur'an. Hati-hati. Baca kitabnya bagus, paham bagus, tapi tidak mencerminkan dirinya itu sesuai dengan kitab yang dia baca. Nggak nyambung jadi. Itu namanya munafik. Nah, hati-hati. Jangan sampai kita terjebak dengan dogma-dogma. Jangan sampai terjebak kita dengan ilmu kita sendiri. Kenapa? Belum bangun, masih tidur, masih ngigau. Nah, maka bangun, jangan lagi tertidur. Wallahu a'lam bishawab. Habis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وأشغل ظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami, telah Engkau saksikan semua apa yang kami lakukan pada pagi hari ini. Tidak ada kata-kata yang tidak Engkau dengar. Tidak ada lintasan hati kami yang paling dalam yang tidak Engkau simak. Tidak ada gerak-gerik dan perbuatan kami yang tidak Engkau saksikan. Ya Allah, inilah hamba-hambamu yang berlumur dosa bergelimang maksiat. Kini memohon kepadamu, wahai yang maha mendengar, betapapun kami tidak dapat melihatmu, tapi bukankah Engkau sedang menatap kami? Engkau tahu sekelam apapun masa lalu kami. Kau pun tahu dari setiap kebusukan hati kami yang sering menyombongkan apa-apa yang telah Engkau titipkan kepada kami. Hati penuh dengan kedengkian, iri, hasud, riya, sum'ah, ujub, cinta dunia, takut mati. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau tahu mata kami sering maksiat. Kau tahu telinga kami penuh dosa. Kau pun tahu orang-orang yang pernah terluka karena lisan ini. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami semua ampunan-Mu. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha ya Allah, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan 'indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawina 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wa hwandal hisab. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam allazi da'wahum fiha subhanakallahumma wa tayyatun fiha salam wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim.